Shalom, perkenalkan nama saya Sentia Romandoli Simbolon. Saya dari grup D semester 5. Di sini saya akan menyampaikan khotbah ekspositori. Sebelum kita mendengarkan renungan yang saya akan bawakan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa buat atas segala cinta kasih yang masih Engkau berikan hingga pada saat ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu hanya melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Di sini saya akan membawakan khotbah dengan tema Kedatangan Raja Damai, Penghargaan dari yang Terkecil. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dari kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sebuah perikop penuh dengan kontras antara hukuman dan pengharapan yang mulia. Nah, di sini perikop ini terbagi menjadi 3 bagian utama yang saling berkaitan. Ayat 1, kehancuran dan penghinaan bagi Israel. Ayat 2 sampai dengan ayat 6, janji Mesias, gembala dan damai sejahtera. Ayat 7 sampai dengan 14, pemulihan umat dan penghakiman akhir. Nah, yang pertama kita akan membahas kehancuran dan penghinaan. Ayat 1. Ayat 1 memberikan gambaran yang suram dan memilukan. Mika 5 ayat 1, beginilah bunyi firman Tuhan. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintahkan Israel. Situasi di sini adalah Yerusalem, putri perampok dalam versi Ibrani yang lebih literal, sedang dikepung. Pagar pengepungan didirikan. Puncak kehinaan terjadi pada frase dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintahkan Israel. Tongkat adalah simbol otoritas dan kekuasaan. Namun kini ia digunakan untuk memukul pipi sang penguasa Israel, sebuah tindakan yang menunjukkan penghinaan dan penolakan total. Hal ini menggambarkan penderitaan total, hilangnya kehormatan, dan keruntuhan kepemimpinan. Ini adalah realitas yang harus dihadapi umat karena dosa dan ketidaksetiaan mereka. Yang kedua adalah janji Mesias, gembala, dan damai sejahtera yang bisa kita baca pada ayat 2 sampai dengan ayat 6. Ketika keadaan umat mencapai titik terendah, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Di tengah kegelapan muncul janji yang paling terang. Selanjutnya adalah Mesias dari yang terkecil. Mika 5 ayat 2, beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kontras yang mencolok dari Yerusalem yang perkasa namun dihina. Tuhan memindahkan fokus kepada Betlehem Efrata, kota kecil yang tidak signifikan. Seolah-olah Tuhan berfirman, kekuatan dan keselamatan tidak akan datang dari tempat yang besar dan berkuasa menurut perhitungan manusia, melainkan dari tempat yang diremehkan. Raja yang kekal. Raja yang akan bangkit dari Betlehem ini bukanlah sekedar Daud yang kedua. Ia adalah yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini jelas menunjukkan kepada Sang Mesias yang kekal keberadaannya. Bagi kita orang Kristen, ini adalah nubuat yang digenapi secara sempurna oleh kelahiran Yesus Kristus. Bandingkan dengan Matius 2 ayat 6. Yang selanjutnya adalah penderitaan dan penggembalaan. Bisa kita baca pada ayat 3 sampai 4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Umat akan ditinggalkan atau diserahkan hingga dia yang dinantikan Sang Mesias datang. Kemudian sisa-sisa umat akan kembali. Ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia besar sampai ke ujung-ujung bumi. Mesias akan datang sebagai gembala yang berkuasa. Tugas gembala bukan hanya memberi makan, tetapi juga memimpin, melindungi, dan merawat. Dia akan menggembalakan dalam kekuatan Tuhan.
Kekuasaannya berasal dari Allah sendiri. Pemerintahannya akan membawa ketenangan dan dampaknya akan menyebar sampai ke ujung-ujung bumi. Yang bagian C adalah raja yang menjadi damai sejahtera. Bisa kita baca pada ayat 5 sampai dengan ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dia menjadi damai sejahtera. Ini adalah inti dari kedatangan Mesias. Dia sendiri adalah damai sejahtera atau shalom. Dia tidak hanya memberi damai sejahtera, tetapi dia adalah damai sejahtera itu. Damai yang dia bawa adalah yang pertama, damai dengan Allah melalui penebusannya. Yang kedua, damai di hati melalui Roh Kudus. Yang ketiga, damai di antara umat melalui penyatuan dalam tubuh Kristus. Ayat 5b sampai dengan ayat 6 melanjutkan dengan janji pertolongannya dalam menghadapi Asyur, yaitu musuh historis Israel yang disimbolkan oleh munculnya 7 gembala dan 8 pemimpin, menunjukkan kecukupan dan kelengkapan para pemimpin yang dipimpin oleh Mesias. Dan yang ketiga adalah pemulihan umat dan penghakiman akhir, ayat 7 sampai dengan ayat 14. Setelah kedatangan Raja Damai, fokus beralih pada umatnya. Sisa-sisa Yakub ada dapat kita baca pada ayat 7 dan apa yang akan terjadi di masa depan. Sisa-sisa umat sebagai berkat dan kekuatan, ayat 7 sampai dengan 9. Sisa-sisa Yakub akan di tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan dan seperti deras hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Embun dan hujan melambangkan kesegaran, kehidupan, dan berkat yang tidak tergantung pada upaya manusia. Kehadiran umat di antara bangsa-bangsa akan menjadi sumber berkat. Ayat 8 sampai dengan ayat 9, di sisi lain, sisa-sisa Yakub juga akan menjadi seperti singa di antara hewan-hewan hutan. Singa itu melambangkan kekuatan, keberanian, dan penghakiman. Mereka akan mengatasi lawan-lawan mereka atau musuh-musuh Allah. Ini menunjukkan bahwa umat yang telah dipulihkan akan menjadi kuat dan berotoritas dalam Tuhan. Yang bagian B adalah pemurnian dan penghapusan kekuatan palsu. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat-ayat ini menggambarkan tindakan Allah untuk memurnikan umatnya dan menghakimi bangsa-bangsa. Tindakan ini adalah bagian dari penegakan damai sejahtera yang sejati oleh Mesias. Ayat 10 sampai dengan 11, penghapusan kekuatan militer. Kuda, kereta, dan kota-kota berbentang akan dilenyapkan. Tujuannya, umat tidak lagi bergantung pada kekuatan militer atau pertahanan buatan manusia, melainkan sepenuhnya pada Tuhan. Penghapusan kekuatan rohani palsu, sihir, tukang peramal, patung berhala, dan tiang berhala akan dihancurkan. Penyebab hukuman, semua ini adalah bentuk ketidaksetiaan mencari perlindungan dan petunjuk di luar Allah. Intinya, pemulihan rohani mendahului dan melengkapi pemulihan fisik. Tuhan akan membersihkan Israel dari segala penyembahan berhala dan kekuatan palsu agar mereka dapat sepenuhnya menjadi miliknya. Di sini adalah penutupan. Saudara-saudara yang terkasih, perikop Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14 bukan hanya sejarah kuno, tetapi juga nubuat dan janji yang hidup bagi kita hari ini. Yang menjadi pengharapan, mungkin Anda sekarang berada dalam masa yang suram, merasa kecil, diremehkan, atau dipukul di pipi oleh masalah hidup, penyakit, atau kegagalan. Ingatlah, dari kota yang terkecil Bethlehem datang juru selamat yang kekal. Tuhan melalui karya terbesarnya dari yang terkecil dan terlemah. Jangan pernah meremehkan apa yang dapat Tuhan lakukan melalui hal kecil dalam hidupmu. Yesus Kristus adalah damai sejahtera. Kita tidak perlu mencari damai sejahtera dalam kekuatan, kekayaan, atau ritual-ritual palsu Mesias kita. Yesus adalah gembala yang kuat dan Dia adalah damai sejahtera itu sendiri. Ketika kita dalam diam, kita beroleh damai sejahtera dengan Allah dan damai di dalam hati, terlepas dari pagar pengepungan di sekitar kita. Hidup sebagai umat yang diberkati, sebagai sisa-sisa Yakub yang telah ditebus, kita dipanggil untuk hidup sebagai embun dan hujan menjadi berkat yang menyegarkan bagi dunia di sekitar kita. Dan sebagai singa berani berdiri bagi kebenaran Allah, kita harus membuang segala berhala modern dalam hidup kita.
ketergantungan pada uang, jabatan, atau diri sendiri, dan hanya bergantung pada Raja Damai. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa buat atas segala cinta kasih yang masih Engkau berikan hingga pada saat ini. Bapa, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita bagi hidup kami masing-masing. Biarlah kami Bapa menjadikan Yesus Kristus sebagai Mesias di dalam hidup kami masing-masing. Hanyalah doa kami Bapa melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin.